Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Mr. B malam ini. Dan kita masuk ke part kedua ya dari analisa 4 saham perbankan terbesar di Indonesia. Kita masuk ke saham bank yang kedua, yaitu Bank BRI. Oke. Disclaimer ya. Data berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 2020, bukan rekomendasi beli atau jual. Selalu lakukan analisa yang lebih dalam sebelum membeli saham ini. Segala risiko kerugian ditanggung pribadi masing-masing. Video ini lebih cocok untuk investor jangka panjang. Dan analisa dalam video ini murni analisa subjektif dari Mr. B. Oke, kita mulai bahas neraca dan laba rugi BBRI Q3 2020. Oke, kita buka RTI ya, BRI. Kita lihat dulu balance sheet-nya. Dari 2015 sampai dengan 30 September 2020. Kita lihat asetnya ya. Aset BRI selalu bertambah ya, dari 2015 sampai dengan 2020 selalu meningkat ya. Sampai di laporan September 2020 aset BRI itu ada 1.447 triliun. Ini aset paling besar nih ya. BCA juga kalah. Liabilities juga selalu bertambah ya. Artinya ini banyak orang menabung di BRI ya. Deposit from customer third parties, nah ini 957 triliun. Besar ya. Kita ke income statement. Oke. Kita lihat ya, ini revenue-nya dari Desember 2015 terus naik ya. Setiap tahun naik. Kita belum tahu ya di 2020 ini apakah dia melebihi dari yang 2019 atau turun ya. Karena ini laporan baru sampai 30 September. Tapi secara overall ya, BRI selama 5 tahun terakhir ini dia selalu naik income-nya. Ada growth-nya ya. Kemudian net income-nya juga selalu naik. Tapi untuk tahun 2020 ini kemungkinan dia tidak akan tercapai ya, karena ada pandemi, jadi berkurang net income-nya nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke rasio keuangan BRI. Ada 7 rasio keuangan yang akan saya bahas ya. Untuk penjelasan dari masing-masing rasio keuangan sudah pernah kita bahas di part pertama ya. Kalau teman-teman ingin mengetahui apa artinya dari rasio masing-masing rasio keuangan ini, bisa lihat video part yang pertama ya, part 1 ya. Oke, BRI net profit marginnya 12,7% ya. Bagus ya, di atas 10%. Net interest marginnya 5,72%. Return on asset 2,41%. NPL grossnya 2,98% ya. Agak tinggi ya, hampir 3%. NPL netnya 0,77%. Kemudian capital adequacy ratio-nya bagus ya, 19,83%, di atas 14% ya yang disyaratkan. Sehat dan aman. Kemudian loan to deposit ratio-nya 85,78%. Masih oke ya. Tidak melebihi 100%, tidak di bawah 65%. BOPO ya, BOPO-nya oke ya, 77,49%. Cukup efisien ya.
Selanjutnya kita akan valuasi saham BBRI menggunakan metode price earning ratio dan price to book value. Untuk kita harus hitung dulu ya pernya BRI saat ini. Kita perlu lihat share price-nya berapa, earning per share-nya berapa, dan book value per share-nya berapa. Oke, Bank BRI pada penutupan hari Jumat kemarin 11 Desember 2020 ditutup di angka 4.280. Oke, ini kita masukkan dulu ya, kita ke Excel. Harga sahamnya 4.280. Kemudian kita cari earning per share yang 12 bulan ya, trailing 12 month 192,21. Kita masukkan. Earning per share-nya 192,21. Kemudian book value per share-nya 1558,35. Lalu kita hitung pernya ya. Pernya itu rumusnya adalah harga saham dibagi EPS. Pernya saat ini BRI di angka 22,27. Nah, kita harus hitung nih, kita harus bandingkan dengan price earning ratio rata-rata selama 5 tahun. Jadi kita cek dulu ya. Oke, kita kembali ke Stockpick ya untuk melihat dan menghitung per 5 tahunan dari BRI ya. Oke, ini kita sudah buat. Jadi yang biru ini adalah current PE ratio-nya selama 5 tahun. Nah, ini kan di 22,27. Jadi PER-nya tinggi ya. Tinggi itu mahal. Dia tinggi ini karena memang price-nya juga lagi tinggi. Tapi earning per share-nya itu lagi rendah. Akibatnya PER-nya jadi tinggi. Oke ya, jadi kalau berdasarkan ini sepertinya sih sudah mahal ya. Coba kita hitung. Untuk PE ratio rata-ratanya selama 5 tahun 13,36. Kita masukkan 13,36. Sehingga harga rata-rata 5 tahunnya 13,36 dikali dengan earning per share-nya ya. 2.500. Jadi sudah mahal ya kalau berdasarkan analisa price earning ratio. Oke, kita masuk ke analisa price to book value-nya ya. Price to book value-nya BRI sekarang itu adalah di harga saham dibagi dengan book value-nya 2,75 ya. Ini juga kita akan lihat PBV rata-ratanya ya. Kita kembali ke Stockbit. Kita harus cek PBV rata-rata selama 5 tahunnya ya. Nah, ini PBV current-nya yang biru ini 2,75 yang sekarang. Dan ini rata-ratanya selama 5 tahun 2,43. Ini kita masukkan ke hitungan dulu ya. 2,43. Oke, harga rata-ratanya 2,43 dikalikan book value-nya 3.700 ya. Jadi dengan dua metode ini harga sekarang sudah mahal ya untuk BRI. Oke, terakhir kita analisa technical BRI-nya ya. Seperti apa? Baik,
kita bahas technical BBRI. Seperti kita lihat dari grafiknya, ada beberapa resisten yang saya coba buat ya di 4300, 4450, 4575 dan 4700 adalah harga BRI yang tertinggi yang pernah terjadi ya. Dan seperti kita lihat beberapa hari ini BRI coba menembus 4400, tapi selalu balik lagi ya ke 4300. Nah, ini dari technical memang BRI ini sudah tinggi harganya ya. Sudah terlambat untuk teman-teman kalau mau masuk. Tapi kalau untuk jangka panjang, dengan melihat fundamental yang baik, BRI saya rasa akan tembus 4.700, mungkin sampai ke 5.000 ya untuk jangka panjang. Mungkin demikian ya analisa BRI. Oke, kita masuk kesimpulan ya. BRI secara fundamental sangat baik ya kinerjanya, karena tahun 2020 adalah tahun pandemik COVID-19. Pendapatan dari BRI turun ya, walaupun hanya 5%, tapi labanya turun sampai 40% di kuartal ketiga dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019. Untuk analisa price earning ratio dan price to book value yang kita bandingkan dengan rata-rata selama 5 tahunnya, harga BRI sudah mahal ya. Secara teknikal, harga BRI juga sudah mendekati harga tertingginya ya, sekitar ada selisih 10% lagi ya, nyampe ke harga tertingginya, all time high-nya. Jadi sudah tinggi ya untuk BRI. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah BRI memang untuk saat ini sudah kemahalan, tapi jika teman-teman ingin investasi untuk jangka panjang, maka dapat dipertimbangkan ya saham BRI ya. Baik, demikian analisa BRI pada malam hari ini. Saya Mr. B pamit. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, di like, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga apabila ada video-video terbaru teman-teman dapat notifikasinya ya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.